Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman kenabian Musa alaihi salam, hidup seorang pemuda tampan yang tinggal di sebuah desa tak terlalu jauh dari Bukit Tursina. Ia merupakan pemuda soleh yang mengikuti ajaran Nabiullah Musa. Berikut ini kisah pemuda merawat babi. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Suatu hari, Nabi Musa mendapatkan wahyu perihal kabar surga kelak. Beliau mendapat wahyu bahwa ada seorang pemuda yang akan menjadi tetangga Nabi Musa di surga kelak. Allah pun kemudian menunjukkan kampung serta tempat tinggalnya pemuda soleh tersebut. Nabi Musa pun penasaran seperti apa amalan sang pemuda hingga diberikan rahmat Allah berupa surganya. Bahkan tak hanya surga, si pemuda juga dijanjikan akan tinggal berdampingan dengan utusan Allah. Tentu hal itu sebuah keutamaan yang tak diberikan pada setiap orang. Nabi Musa pun memulai perjalanan demi mencari si pemuda itu. Beliau mencarinya dari desa satu ke desa yang lain, bertanya kepada para penduduk mengenai tempat tinggalnya. Hingga akhirnya bertemulah Nabi Musa dengan si pemuda itu. Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam. Kedatangan Nabi Musa membuat si pemuda kaget tak terkira. Ia tak pernah menyangka sang Nabi mendatangi rumahnya seorang diri. Namun pemuda itu juga dilanda kegalauan karena Nabi Musa datang di saat ia harus melakukan sebuah aktivitas. Sang pemuda itu pun kemudian meminta maaf kepada Nabiullah karena tak dapat menjampunya. Itu pun izin keluar untuk melakukan aktivitas rutinnya. Nabi Musa memaklumi dan meminta agar diizinkan bertandang selama beberapa waktu. Maka sang Nabi Allah pun mengamati aktivitas si pemuda demi menjawab pertanyaan amalan apa yang telah dilakukannya hingga mendapat kemuliaan menjadi tetangga Nabi di surga. Lalu Nabi Musa dibuat terperanjat ketika melihat si pemuda menggendong seekor babi besar yang ia simpan di rumahnya. Si pemuda itu bahkan memandikan babi itu dengan penuh belai kasih sayang. Usai dimandikan, babi itu dikeringkan, kemudian dipeluk dan diciumi oleh si pemuda itu. Hampir saja Nabi Musa menegur kelakuan si pemuda itu. Namun belum usai sampai di situ, setelah merawat babi pertama, sang pemuda kembali mengeluarkan babi lain dari rumahnya. Hal yang sama pun dilakukannya pada babi kedua tersebut. Memandikan, mengeringkan, memeluk dan menciumnya. Hingga kemudian dirawatlah kedua babi di dalam rumahnya. Usai melakukan aksi aneh dan menjijikkan tersebut, sang pemuda kembali menemui Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun bertanya heran, "Wahai saudaraku, apakah agamamu?" "Saya beragama tauhid," kata si pemuda yang memang merupakan hamba Allah dan umat Nabi Musa. "Lalu, mengapa kau memelihara babi?" tanya Nabi Musa lagi. Jawaban sang pemuda pun mengagetkan. Ia berkata bahwa dua babi tersebut adalah kedua orang tuanya. Maka dikisahkanlah oleh pemuda bagaimana babi-babi itu menjadi orang tuanya. Di suatu masa,
ia melihat petir menyambar kedua orang tuanya. Sang pemuda sempat berpikir kedua orang tuanya tewas. Namun, ternyata ia mendapati 2 ekor babi yang kemudian dibawanya pulang dan dirawat dengan baik. Ayah dan ibuku telah melakukan dosa besar, hingga Allah mengganti wajah mereka dengan rupa babi, kata pemuda itu. Meski ia tahu orang tuanya telah bermaksiat kepada Allah, hingga mendapat ajabnya, sang pemuda tetap bersedia merawat keduanya. Bahkan, meski rupa ayah ibunya telah berubah menjadi babi, ia merasa tetap berkewajiban sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mengampuni kedua orang tuaku dan mengembalikan wujud mereka seperti sedia kala. Namun Allah belum mengabulkan doaku, kata pemuda itu. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku, sambungnya pemuda itu. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di surga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh itu kami naikkan makomnya sebagai anak soleh di sisi kami. Allah juga berfirman lagi yang bermaksud, oleh karena dia telah berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka aku angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapaknya yang akan masuk dalam ke neraka dipindah ke surga. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhir kelak. Walau bagaimana buruk sekalipun perangai kedua ibu bapak kita, itu bukan urusan kita. Kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau banyak mana sekalipun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kedua ibu bapak kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nanti oleh para ibu bapak di alam kubur, supaya kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Setelah mendengar rangkaian kisah si pemuda, maka tahulah Nabi Musa mengapa si pemuda mendapat keutamaan luar biasa saat di akhirat kelak. Keutamaan itu memang pantas didapatkan seorang anak yang sangat berbakti pada ibu bapaknya.